Hari ini tim telusur berkesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual sate keliling, Pak Toto, seorang perantauan asal Kuningan, Jawa Barat, yang sudah berjualan mulai dari tahun 1987 hingga saat ini. Mulai berjualan dengan cara dipikul hingga sampai saat ini mendorong gerobak, Pak Toto banyak mendapatkan gangguan-gangguan mistis pada saat berjualan, khususnya di malam hari. Kejadian mistis apa yang dialami oleh Pak Toto? Dan sekarang kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh diperkenalkan dirinya dulu Pak? Perkenalkan, nama saya Toto Winanto. Kerjaan saya dagang sate kikil keliling. Pak Toto udah berapa lama Pak dagang sate keliling Pak? Ya termasuk lama juga sih, dari tahun 87 ya. Awal mula Bapak ke Jakarta, Bapak menetap di mana Pak? Ya, awal mula saya ke Jakarta menetap sih di RT 4 ya, RW 5. Nama daerahnya ya zaman dulu bukan Jati Cempaka, Jati Waringin namanya. Bapak pertama kali dagang di Jakarta nih Pak. Bapak keliling udah menggunakan gerobak atau gimana nih? Dulu saya masih dipikul, belum jarang lah yang pakai gerobak zaman dulu mah, tahun-tahun segitu mah. Bang masih jalanan becek sih di tanah-tanah kebon gitu. Nah, inisiatif dipakai dipikul aja dulu. Zaman dulu tahun-tahun sekitar 87 nggak kayak ramai kayak sekarang. Zaman dulu mah ini aja masih kebun rawa, pohon pisang. Pokoknya belum ada perumahan beginilah. Makanya dipikul aja dulu. Jarang lah. Zaman dulu mah orang yang didorong tahun-tahun 87 mah. Kalau Bapak biasanya keliling dagang nih, keluar dari jam berapa sampai pulang ke rumah tuh jam berapa Pak? Keluar dagang sih sekitar jam 2 sore. Nah, ya kadang-kadang jam 10 pulang, kadang-kadang jam 12. Ya tergantung, ya namanya dagang lah. Kadang habis, kadang enggak gitu. Ya malum zaman dulu masih jarang lah penduduk. Keliling juga jauh. Sampai nyebrang-nyebrang zaman dulu tol ke sana. Di tahun 80-an nih, pas Bapak dagang sate keliling, itu harga proporsinya masih berapa Pak? Itu zaman dulu harga proporsinya ya satunya Rp25 lah, 25 perak zaman dulu. Kalau sekarang udah berapa seporsi Pak? Sekarang seporsi udah 12.000. Selama Bapak dagang nih, terutama malam ya Pak ya, punya pengalaman mistis apa nih yang paling menyeramkan nih? Pernah ada 2 cewek beli 100 tusuk baru dilayanin 50 tusuk. Ya ternyata cewek itu bukan manusia. Pak Toto, boleh nggak Pak diceritain secara lengkap kejadian yang Bapak alami nih Pak? Suatu ketika dagang saya dipikul, itu saya kelilingnya agak jauh sampai ngelewat-lewat kuburan. Ya malum zaman dulu masih jarang-jarang rumah lah. Di pulangnya itu saya ngelewat jalan situ lagi, lewat kuburan lagi. Nah, kebetulan sate saya masih ada sekitar 150-an lah. Ada yang manggil, "Bang, sate ya?" "Iya." "Masih ada Bang?" "Masih." "Kalau masih ada,
saya pesan 100 tusuk. Yang keluar itu cewek di rumah itu. Nah, saya bakarin. Udah mateng, saya kasih 50 tusuk. Nah, di situ 50 tusuk lagi. Ya malum kayak begini, itunya pembakarannya kecil. Apalagi zaman dulu mah kan masih dipikul, kalau panjang nggak bisa. Tiba-tiba ada mobil lewat, supirnya itu negor, "Bang, lagi ngapain?" "Lagi bakar sate, Pak." "Emang ada yang mesen?" "Ada tuh rumah itu," kata saya. Baru 50 tusuk, ini 50 tusuk lagi, saya lagi bakar. Terus kata bapak itu, "Di mana yang pesen?" "Itu," kata saya, "rumah itu yang nomor 29. "Mana?" "Itu bukan rumah, Bang. Itu kan kuburan," gitu. Nah, di situ saya habis dikata sama bapak yang di mobil itu kuburan, baru saya ngelihat bener itu pemakaman umum. Nah, di situ saya shock. Ya nggak tahu, udah pingsan kali. Orang saya tahunya udah di dalam mobil, dibawa ke teman-teman saya yang biasa nunggu di pertigaan. Supirnya itu, "Bang, kenal bapak ini enggak?" Katanya. "Siapa, Pak?" "Ini tukang sate," katanya, "ketemu saya di jalan di sono di pemakaman umum." "Orangnya mana, Pak?" "Nih, di dalam." Nah, situ saya dibangunin, dikasih minum, saya baru turun. "Lah iya," katanya, "ini teman saya," gitu. "Saya udah nungguin dari sore," katanya, orang biasa kumpul di sini, di pertigaan sini. Ya, tukang nasi goreng, tukang bajigur, tukang sekuteng, pokoknya pedagang-pedagang malam dah. "Oh, kamu bisa ketemu sama bapak ini?" Ya, kata saya ceritanya panjang gitu. Berarti sepenglihatan Bapak pada saat kejadian, lokasi itu awalnya perumahan. Perumahan, di situ kelihatannya perumahan elit. Lagian saya padahal tiap hari lewat situ. Pikiran saya blank, lupa bahwa di situ itu pemakaman umum, nggak ingat aja pokoknya. Kalau untuk dua sosok wanita nih yang memberhentikan dagangan Bapak, sosoknya seperti apa yang Bapak lihat? Ya sosoknya sih cakep lah, kayak anak-anak mahasiswa begitu. Dan setelah Bapak sadar kalau lokasi itu ternyata pemakaman, Bapak kan pingsan nih. Berarti gerobak pikulan Bapak tertinggal di kuburan nih? Iya, otomatis ditinggal, orang saya ngikut sama mobil bapak itu yang nunjukin bahwa itu pemakaman umum. Ada lagi pengalaman saya dagang keliling, ya samalah sekitar tahun-tahun 90-an lah. Di situ dagang sama dipikul masih. Waktu itu pas mau pulang, lampunya kehabisan minyak tanah. Malum dulu mah kan masih zamannya pakai minyak tanah cempor gitu. Kata saya, ini mau pulang gelap, nggak ada lilin, nggak apa. Nah, kebetulan lewat di satu rumah ada lampu yang di luar, yang nggak tahu bekas apa-apaan gitu, nggak tahu ya. Yang penting saya merasa bunga aja ketemu lampu buat penerang pulang gitu. Nah, ternyata pas saya bawa pulang lah istilahnya, pas saya jalan segitu perasaan saya itu jalan segitu jauhnya, muter-muter di situ aja, kesandung lagi kuburan itu. Udah gitu, dah kata saya, kok ini kuburan ini lagi, saya ingat deketinya. Nah, di situ saya terus jalan lagi. Ya mungkin saya orang namanya udah malam gitu, takutnya agak ngantuk apa gimana. Jalan lagi. Terus itu sama, perasaan udah jauh jalan, udah mau nyampe ke kontrakan lah. Tahu-tahu nyampenya kesandung lagi di kuburan itu. Singkat cerita, ada kali 4 kali lah saya kesandung di kuburan itu. Di situ saya udah ngerasa capek, udah saya duduk aja sambil baca istighfar. Kata saya, Allah, kok saya masih
di sini-sini aja gitu. Nah di situ saya udah baca istighfar, baru kelihatan jalan. Nah di situ baru saya ingat, oh mungkin ini kata saya lentera yang bekas mandiin orang meninggal itu katanya. Nah kuburannya juga masih baru. Di situ ya udahlah saya pulang, gelap-gelapan aja, orang nggak ada lampunya, nggak ada minyaknya lampunya. Lampu itu mah udah saya tinggal di kuburan itu jadinya. Ada lagi pengalaman pulang dagang sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 12 lah. Masuk ke kontrakan. Sebelum masuk ke kontrakan itu, di luar aja udah kecium bau wangi. Tahu wanginya kembang-kembang apaan nggak tahu itu di situ. Pokoknya sekitaran situ wangi kembang ya. Cuman saya nggak peduli lah, barangkali ada pohon apa yang kembangnya bagus gitu. Baru aja buka pintu, baru ngelangkah selangkah, pas di dapur saya itu melihat kayak bayangan tinggi gede, mungkin genderuwo lah, orang matanya juga nyala. Nah di situ saya keluar ke yang punya kontrakan, gedor-gedor yang punya kontrakan. Kata yang punya kontrakan, ada apaan malam-malam ketok-ketok rumah saya? Itu Pak, ya di kontrakan saya kok ada makhluk tinggi gede, ya bisa dibilang genderuwo lah. Oh, itu sih katanya emang udah ada di situ gitu. Jangan takut, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana, kita kan takut, namanya manusia sama makhluk begitu kan, segitu seremnya. Udah katanya sekarang pulang aja, udah paling udah nggak ada, kata yang punya kontrakan itu. Nah di situ langsung saya pulang lagi. Ya alhamdulillah lah, udah nggak ada di situ. Di situ baru saya beresin perabotan, dimasuk-masukin ke kontrakan. Ada lagi cerita ya, kejadian yang mungkin kalau jelek-jeleknya nasib mah udah jadi areng kali. Waktu ketika saya lagi ngerebus lontong buat dagang besok. Nah di situ saya mungkin sakingnya kecapean apa gimana, merebus lontong, terus saya rebahan, ketiduran. Ada kali bangsa setengah jam itu saya ketiduran. Bangun-bangun badan saya, baju saya basah kuyup, di ubin-ubin di situ pada basah, banjir sama air. Pas di situ banyak air, udah agak sadar juga dari tidur. Di dalam itu udah gelap sama asap lontong yang kering kebakar itu, sampai ke panci-pancinya hitam. Merasa bingung juga, pintu dikunci, pokoknya nggak ada celah masuk orang ya. Nah di situ saya kagetnya di situ, kok ada yang nyiram. Kalau umpamanya orang mungkin dimatiin aja kompornya gitu ya. Pokoknya itu seperempat jam lagi panci itu bisa nyala lah, kalau nggak ada yang bangunin, ada yang nyiram saya itu. Pokoknya kuyup aja saya basah tuh. Kipas nyalain semua, pintu buka, sampai saya batuk-batuk. Di situ saya kaget. Astagfirullahaladzim, baru sadar. Ini kalau umpamanya
jelek-jeleknya nasib katanya udah jadi areng kali. Itu kejadian pada saat Bapak tidur nih. Berarti kompor dalam keadaan nyala dan Bapak sadar di sekitar Bapak, baju Bapak juga ternyata basah kuyup ya Pak ya? Iya. Oke, ada nggak sih kemungkinan nih sosok yang membangunkan Bapak ini sosok yang tinggi besar itu Pak? Itu bisa jadi. Masalahnya kata yang punya kontrakan di situ emang ada penunggunya tinggi gede ya, cuman nggak jahat gitu, malahan bisa dibilang baik lah, orang masih keruhunnya yang punya kontrakan. Anak saya masih kecil, umur-umuran SD kelas 3. Saya masih dagang sate kikil juga, dipikul. Satu hari anak saya liburan sekolah, pas saya mau berangkat dagang dia pengen ngikut. Ya udahlah kata saya, ajak aja, hitung-hitung kita kan kalau liburan ke tempat taman mini apa-apa gitu kan pakai duit. Ini mah tiba ngajak dagang dah hiburannya kata saya. Ayo ikut. Sekitaran jam 10 malam anak saya tahu ngelihat apaan gitu ya. Pak, itu di warung itu katanya rame. Kata saya, ya namanya warung ya pasti rame pembeli, namanya warung makan gitu makan. Bukan ini Pak, kalau orang Sunda kan ujang namanya gitu ya, kalau manggil anak saya nyebutnya ujang. Ujang mengelihatnya bukan orang kata gitu. Nah, terus kalau bukan orang siapa? Orang bapak aja ngelihat itu orang lagi pada makan kata saya. Bukan Pak, kekeh tuh bocah, nggak mau ngalah. Bukan katanya, bukan orang itu mah, nggak tahu apaan, macam-macam katanya bentuknya. Ya mungkin dia nggak bisa nyebut pocong apa gimana. Ada yang kuncung-kuncung begini katanya diikat gitu. Ada juga yang kayak monyet. Pokoknya banyak Pak katanya. Bukan orang katanya. Lah terus siapa? Itu yang ada kuncung-kuncungnya begitu katanya. Terus yang kayak monyet gitu. Yang nggak tahu pokoknya serem-serem. Udah biarin, yuk kita jalan lagi. Pada saat kejadian itu Bapak ngelihat kondisi warung rame, itu orang semua atau gimana memang? Kalau kelihatan saya sih orang semua. Kalau kayak di kampungnya sebutnya mata pedak gitu. Ya kalau orang tua mah udah banyak dosa lah. Kalau anak-anak kan masih bersih. Jadi bisa ngelihat yang makhluk-makhluk halus gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak masih ingat nggak daerah warungnya itu berada di daerah mana Pak? Soalnya daerahnya masih di wilayah Jakarta Timur lah. Zaman dulu kan dagang mesti dipikul, nggak kayak sekarang. Sekarang mah ada hiburan juga nggak ada yang nonton. Zaman dulu mah pedagang itu saling saling ngasih tahu gitu antara pedagang. Kalau umpamanya di sono ada hiburan gitu, apa dangdut, apa layar tancap, ada koordinasi sama pedagang. Di daerah Bekasi ada tontonan dangdut. Nah, saya dikasih tahu sama teman-teman ya kayak tukang kacang, tukang sekuteng, tukang gorengan, pikul. Katanya di sono ada dangdut, yuk kita ke sono bareng-bareng. Ayo kata saya. Nah, singkat cerita
kita bareng ke tontonan itu. Ya alhamdulillah dagangnya rame, penontonnya banyak. Pokoknya ya namanya dulu mah zaman jarang tontonan juga. Jam 3 itu bubar udah tontonan itu udah habis. Kita sama teman-teman pulang. Kata saya pulang duluan ya. Oh iya ya, terus saya beres-beres dulu kata teman saya. Saya pulang duluan. Nah, lewat di kebun kosong. Ya, zaman dulu kan banyak pohon pisang gitu ya, pohon pisang. Nah, di situ saya nungguin teman mana kata saya. Ini teman nggak nongol-nongol. Lagi duduk, saya sambil ngerokok. Tiba-tiba ada suara kayak suara delman. Kata saya, malam-malam kok ada suara delman, ada bunyi dehem kuda segala gitu ya. Saya perhatiin di mana ini ada delman. Saya tadinya agak tengah di jalan itu, saya kepinggirin itunya, takutnya ke geruduk delman gitu ya. Saya tungguin. Ada kali bangsa 2-3 menit. Ternyata bener ada delman. Cuman nggak tahu orang di sebelah sononya gelap gitu ya. Tahu-tahu udah dekat aja tuh delman. Bunyi delman itu udah prang gitu. Nah, saya liatin kok yang ngendarainya bukan laki-laki, kayak cewek-cewek begitu, rambutnya panjang, cuman mukanya nggak kelihatan, agak orang namanya saya di samping gitu ya, nggak jelas bener, rambut panjang, itu pakai kain putih begitu. Itu udah begitu lewat, lah kata saya kok ada delman malam-malam begini, lagi nggak umum supir delman kok cewek gitu. Belum saya sempat ngeliatin lama gitu ya, tahu-tahu agak sono gelap itu udah ngilang, nggak tahu kemana itu. Padahal jaraknya nggak jauh lah dari sini ke itu, paling berapa ratus meter lah, terus hilang tuh delman. Nah udah delman hilang ya, mungkin dia juga tahu ada teman saya datang ke keburu hilangnya mungkin gitu ya. Nah, teman saya datang, kucuk. Lama banget ditungguin di sini. Ya habis katanya itu belum diberesin gitu, kata teman saya. Singkat cerita di kontrakan, saya mampir dulu ke kontrakan dia tuh. Orang mau ceritain itu. Nah, udah ngaso sebentar, terus saya cerita. Kata teman saya, lah kalau gitu mah saya juga ngelihat di tempat itu juga yang ngendarainya cewek, pakai putih, rambut panjang, cuman mukanya serem banget. Ya mungkin kuntilanak apa genderuwo. Ya mungkin iya kata saya. Cuman kalau saya nggak ngelihat mukanya gitu. Sewaktu ketika saya pulang dagang sekitaran jam 12 lah waktu itu, emang sate juga masih ada gitu, nggak habis. Nah saya lagi mikul enak-enak, pas di belokan kan ada pohon bambu tuh, pohon bambu. Nah di situ kedengeran ada suara ayam, bunyi anak ayam, bukan ayam gede gitu, anak ayam, bunyi ciak begitu. Di situ saya ada inisiatif, saya mau ambil, takutnya kegiles motor apa mobil gitu ya. Di situ saya ituin lampu korek lah,
di penerangan korek, saya korek seperti gitu korek, diliatin mau saya tangkap, ternyata itu malah gede, terbang putih sambil ketawa-ketawa. Di situ saya sampai kejengkang, saking kagetnya. Yang tadinya kelihatannya anak ayam, tiba-tiba jadi gede, terus bisa terbang putih gitu. Nah di situ saya, udahlah sakingnya keseringan nemuin yang begitu, jadi ya agak kurang lah takut-takutnya. Terus itu mah langsung terbang tahu kemana sambil ketawa-ketawa cekikikan gitu. Oke Pak Toto, terima kasih banyak nih Pak buat waktunya nih udah mau berbagi pengalaman-pengalaman yang menyeramkannya kepada tim telusur nih Pak. Ya sama-sama. Suka dukanya menjadi seorang pedagang keliling nih Pak ya. Itu apa aja Pak yang Bapak alami Pak? Ya suka dukanya sih, ya sukanya kalau saya dagangnya lagi rame, ya di situ bunga. Ya dukanya, ya sering nemuin, ya malam pedagang malam kan sering nemuin yang nggak karuan. Ya apalagi kan gerobak begini, kadang-kadang lagi enak-enak ngipas, tahu-tahu hujan, otomatis kan dagang sate nggak bisa ngebakar. Pak Toto kan sekarang tinggal di Jakarta sendiri nih. Keluarga Pak Toto di kampung. Ada pesen-pesen nggak buat keluarga di kampung nih Pak? Saya pesan sama yang di rumah, istri saya, anak saya minta doanya supaya dapat kelancaran. Nah, terus yang di rumah juga sama, saling-saling ngedoain lah. Oke, doanya yang terbaik ya Pak ya. Ya, Buat anak istri Bapak di rumah, semoga yang di kampung sehat walafiat. amin. Semoga Bapak juga usahanya lancar, selalu diberi kesehatan supaya Bapak bisa tetap mencari rezeki untuk anak istri di rumah ya Pak ya. Ya, Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.